Salam pendidikan. Saya Sion Tutu Satrio Santoso, guru TIK di SMA Negeri 1 Pati. Saya akan berbagi praktik baik, yaitu positive content everyday. Situasi yang dihadapi pada saat ini adalah siswa-siswa banyak yang terpapar dengan konten pada media sosial yang beragam tanpa filter yang jelas, sehingga mereka sering terpengaruh dengan tren yang ada pada media sosial tersebut tanpa menyadari isi dari konten yang mereka lihat tersebut sebenarnya baik atau tidak. Hal tersebut mengakibatkan siswa secara tidak sadar atau secara tidak langsung mereka juga membuat konten yang serupa berdasarkan tren tersebut, atau mereka bersikap, bertutur kata seperti yang terdapat pada konten-konten tersebut. Hal itu terjadi tidak hanya pada saat kehidupan mereka sehari-hari di luar sekolah, bahkan kadang-kadang di dalam sekolah, pada saat berinteraksi dengan teman dan guru di sekolah, pada saat pembelajaran, mereka kadang-kadang bersikap, bertutur kata sesuai dengan konten-konten yang mereka tonton. Mereka tidak menyadari bahwa ada tutur kata atau sikap yang sebenarnya tidak pas, sehingga berpengaruh kepada pola pikir mereka bahwa norma umumnya yang baik adalah sesuai yang ada di konten tersebut. Padahal itu belum tentu seperti itu. Tantangan dengan kondisi seperti itu adalah bagaimana supaya siswa bisa memiliki mindset positif dengan memanfaatkan media sosial, sehingga mereka masih tetap mempunyai akses di media sosial karena kita tidak bisa melarang, tetapi yang dihasilkan adalah pola pikir yang positif sehingga nanti menjadi sikap, perilaku, dan kebiasaan yang positif juga. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya siswa-siswa kita dapat mendapatkan ide-ide konten positif yang kemudian mereka tuangkan ke dalam media sosial mereka. Yang ketiga adalah bagaimana siswa bisa saling mempengaruhi temannya dengan konten-konten positif yang telah mereka buat. Dari tantangan tersebut dilanjutkan di tempat kami dengan aksi. Aksi berdasarkan situasi dan tantangan tersebut yang dilakukan adalah tahapannya adalah yang pertama, siswa-siswa dibekali dengan berbagai ide konten positif yang sederhana. Boleh berupa gambar, boleh berupa foto, tapi dilengkapi dengan caption atau kalimat. Boleh juga gerakan menari, misalnya, atau gerakan senam atau gerakan-gerakan yang lain yang tentunya sopan dengan caption atau dengan narasi yang sopan, dengan narasi yang baik. Kemudian boleh juga berupa kalimat motivasi, narasi singkat dari buku, ucapan selamat kepada teman yang meraih prestasi, dan ide-ide konten yang lain yang sederhana saja yang mereka dapatkan dalam waktu singkat. Kemudian mereka diminta untuk membuat daftar ide konten tersebut. Apabila ternyata antara satu siswa dengan yang lain sama, tidak masalah. Yang penting mereka mendapatkan masing-masing sudah punya, oh saya punya daftar ide konten buat ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah siswa mempunyai daftar itu, setiap pagi ada jadwal bergantian untuk membuat atau mengunggah konten positif di media sosial masing-masing sebelum pelajaran dimulai. Jadi tidak setiap siswa harus setiap hari mengunggah konten, tapi dibuat berjadwal. Walaupun jika dia mau mengunggah di luar jadwal juga boleh. Nah, dengan demikian siswa tidak terlalu terbeban menjadi rutinitas yang membosankan. Kemudian yang ketiga, setelah ada siswa yang mengunggah konten pada hari itu, maka semua siswa kemudian diminta untuk membuka konten yang telah dibuat oleh temannya dan mengkomentari konten yang ada pada media sosial yang dimiliki oleh temannya tersebut. Nah, dengan demikian mereka juga belajar untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi yang baik, yang sopan di media sosial. Berikut adalah beberapa contoh gambar yang dibuat oleh
siswa-siswa tentang konten positifnya. Ada yang berupa foto sederhana, ada yang berupa ucapan selamat, ada yang berupa informasi yang positif yang didapatkan. Kemudian ada juga ucapan selamat yang disertai dengan kutipan kata-kata atau kalimat dari tokoh yang dikenal. Result atau dampak dari kegiatan tersebut adalah dengan berbagi konten positif setiap hari, siswa terbiasa mencari ide-ide positif. Walaupun hanya sekedar kalimat, gambar, atau bentuk lain tidak masalah. Dengan berbagi konten positif setiap hari, siswa juga terbiasa untuk membuat konten yang positif. Dengan berbagi konten positif setiap hari, yang dilakukan berulang-ulang, maka siswa secara bawah sadar mengisi pikirannya dengan hal-hal yang positif. Refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan adalah diperlukan monitoring oleh guru terhadap konten-konten yang telah dibuat oleh siswa. Demikian juga monitoring terhadap komentar-komentar yang dibuat oleh temannya yang mengkomentari tadi, sehingga terarah dan dapat dilihat, oh ya komennya ini positif. Jika ada yang kurang baik, ini dapat diarahkan yang baik seperti apa. Kemudian perlu adanya pengembangan apresiasi terhadap konten-konten positif yang berdampak kepada teman-temannya tadi. Ini kok apresiasi, ini kontennya bagus dan lain sebagainya. Sebagai guru, dengan berbagi konten positif setiap hari, siswa memiliki mindset yang baik dalam menghadapi pembelajaran dan lebih semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah. Demikian praktik baik yang kami bagikan mengenai positif content everyday. Stay up to date, stay positif. Terima kasih.